Para pegawai Dinkes Banten mengundurkan diri secara tertulis melalui surat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Banten. Untuk itu Gubernur Banten Wahidin Halim menonaktifkan puluhan pejabat. Pihaknya juga akan melakukan seleksi untuk mengisi kekosongan jabatan di Dinas Kesehatan mulai Kamis ini dan akan melantik pada Senin pekan depan. Wahidin menilai perbuatan tersebut melanggar sumpah jabatan. Pengunduran diri secara berjamaah ini menyusul adanya penetapan status tersangka oleh Kejati Banten kepada salah satu ASN di Dinas Kesehatan Banten. Penetapan tersangka terkait korupsi pengadaan masker jenis KN95 dengan nilai 3,3 miliar rupiah dengan kerugian negara hingga 1,6 miliar rupiah. Semua akan dinonjobkan. Pemahaman saya ketika dia mengundurkan diri, berarti dia siap diberhentikan dan siap untuk tidak punya pekerjaan. Padahal saya sebagai gubernur itu, selama saya gubernur itu yang kita saya naikin ASN standarisasi, samping juga ada honor-honor dan sebagainya. Kurang apa sebagai gubernur? Jadi menurut saya mereka nggak bisa ditoleransi. Analisis aspek pelayanan publik terhadap berita tersebut adalah kasus itu mengkonfirmasi salah satu dari berbagai patologi birokrasi. Sektor pelayanan kesehatan menjadi ujung tombak pelayanan publik, terutama pada masa pandemi COVID-19. Pengunduran 20 pejabat struktural pada Dinas Kesehatan Provinsi Banten di awal Juni 2021 adalah sikap yang tidak bisa ditoleransi dan tidak memiliki jiwa pengabdian yang baik. Sikap tegas Gubernur Banten merupakan langkah dalam menjaga kelangsungan pelayanan kesehatan, mengingat aspek pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah tetap harus berjalan secara efektif. Dari kasus tersebut mengingatkan kepada kita untuk memiliki komitmen dalam pelayanan publik. Sebagai abdi negara, pelayanan publik kepada masyarakat menjadi hal yang utama. Jangan menghambat dan mempersulit pelayanan kepada masyarakat. Analisis terhadap kasus ini dari perspektif Whole of Government adalah seperti yang kita tahu, tujuan dari Whole of Government adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang prima dan mudah diakses oleh banyak orang. Sedangkan dengan mundurnya 20 orang ASN ini telah menghambat pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan yang saat ini sedang krusial, apalagi kita dalam kondisi pandemi. Nah, di sisi lain, Whole of Government mengajarkan kita bahwa sebuah penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan itu sebagai suatu kesatuan. Ketika ada bagian penting yang mundur, menyerah, maka ini menjadi hambatan bagi penyelesaian masalah yang sangat krusial ini. Sehingga sangat tepat sekali penyelesaian yang diambil dengan menonaktifkan 20 ASN ini karena dianggap tidak bertanggung jawab, mundur saat kondisi pandemi yang sudah sangat kritis seperti ini. Karena Whole of Government melihat sebuah penyelenggaraan pemerintahan tidak terkotak-kotakan, tapi sebagai suatu bagian yang utuh untuk menghasilkan pelayanan publik yang prima, yang memuaskan, yang mudah diakses oleh semua orang. Oleh karena itu, kita sebagai ASN, jika memang ada masalah, harus diselesaikan secara baik dan juga secara tenang seperti itu, sesuai dengan aturan perundang-undangan dan juga mekanisme pekerjaan yang baik dengan mengutamakan kepentingan publik, bukan hanya ego pribadi ataupun solidaritas semata. Demikian analisis tentang Whole of Government dari terhadap masalah ini. Hasil analisis manajemen ASN dari kasus korupsi masker yang dilakukan oleh 20 pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dapat dilihat dari kasus tersebut, pegawai ASN yang terlibat melakukan sebuah tindakan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan semua nilai-nilai dasar ASN. Yang mana ASN yang harusnya memegang teguh nilai-nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritasnya, malah melakukan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. ASN harusnya bisa menjadi tauladan dan contoh bagi masyarakat serta jujur dan bertanggung jawab dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya, malah menyalahgunakannya.
Hal ini tentu merugikan negara yang terhitung sampai triliunan rupiah. Selain itu, perbuatan yang dilakukan oleh 20 pejabat Dinas Kesehatan ini sangat melanggar kode etik ASN, yang mana dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi peraturan perilaku pegawai ASN yang mana bertujuan agar ASN melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, dan tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugasnya, statusnya, kekuasaannya, dan jabatannya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan orang lain. Maka dari itu, dari kasus ini, 20 pejabat tersebut dapat tindak pidana dari kepolisian yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Rangkuman kasus 20 pejabat Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Banten yang mengundurkan diri. Jika kita lihat dari beberapa sisi, yang pertama, jika ditinjau dari sisi pelayanan publik, maka hal tersebut tidak dapat ditoleransi. Karena di masa pandemi COVID-19 seperti ini, pelayan kesehatan menjadi ujung tombak untuk pelayanan masyarakat. Kemudian, kasus tersebut jika ditinjau dari sisi whole of government, maka akan ada kekacauan dalam kinerja pemerintahan. Karena whole of government merupakan kesatuan kinerja berbagai instansi pemerintahan untuk tujuan yang sama, yaitu menanggulangi pandemi COVID-19. Terakhir, kasus tersebut dan ada oknum yang tersangka kasus korupsi pengadaan masker. Jika ditinjau dari manajemen ASN, maka hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar ASN. Salah satunya yaitu nilai anti korupsi. Demikian.